Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ke Bang Oi Channel. Bang Oi, kita udah kumpul kembali nih. Ada, tapi cuman kurang satu nih, Bang satu. Dewa nggak ada nih. Gimana ya? Iya, ada ya Bang Ibadah gitu. Bang Ilham di sini. Oke, gimana Bang Oi? Puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat seperti biasa, segar semuanya berkah silaturahim. Alhamdulillah. Kita nggak udah lama di bulan puasa nggak ngopi dulu nih ya. Iya. Ngopi boleh sih siang, cuman kita nggak boleh diminum. Iya. Kopi darah maksudnya. Betul. Woi, seperti biasa di konten kita kali ini ada sesi tanya jawab atau bisa dibilang diskusi bersama tentang kehidupan. Ya. Ngobrol seputar puasa. Oh iya betul. Konten ngobrol seputar puasa. Oke. Gimana? Bang Ilham ada pertanyaan? Oke, dimulai dari Bang Ilham kayaknya nih yang udah mulai dalam hatinya kayaknya udah menyimpan rasa pertanyaan. Coba. Dari iya sebelumnya. Ini soalnya dari sebelum puasa nih, puasa udah hari keberapa nih ya? Udah ketujuh ya. Oh, jadi udah mendem seminggu dia nih. Nanya aja. Iya, mau nanya aja jawabannya. Oke, silakan Bang Ilham. Kita ngopas diskusi guys. Iya. Berbagi. Mau tanya nih Bang Oi. Boleh tanya Bang Oi? Boleh Oke. Bang. Jadi saya mau nanya seputar puasa ini Bang Oi. Yang membatalkan puasa. Apakah kalau kita nelen omongan tetangga itu membatalkan puasa atau gimana Bang Oi? Kalau ngomong tetangga ya. Iya. Kalau kita nelen omongan tetangga itu puasa kita batal apa enggak, Ustaz? Ya, makasih. Baik. Ya, pertanyaannya agak rada-rada juga nih. Tapi ditelennya dimasukin ke hati apa enggak nih? Nanti masukin ke hati nih. Jadi yang membatalkan puasa itu jelas yang memasukkan ke dalam dua lubang ya. Misal lubang mulut, atau makan, minum, dan sebagainya lah. Pokoknya lubang-lubang itu masuk batal. Nah kalau termasuk makan kan nelen tuh ya. Batal. Nah ini kalau omongan tetangga, nah ini omongan tetangga, ini hal-hal yang abstrak. Gitu. Jadi ini kaitannya tentang etika. Jadi nggak batal puasanya karena ini kan kaitan yang abstrak, omongan tetangga. Nggak bikin kenyang. Nggak bikin kenyang, malah bikin sakit hati. Nah, kita jadi akhirnya itu menguji kesabaran juga. Ya puasanya nggak batal. Tapi karena yang ditelan itu adalah telan dalam artian maknawi, bahasa kita maknawi, istilah, ya. Karena menelan dalam hal apa, masuk ke dalam hati kayak gitu. Aman puasanya Bang. Aman. Jadi tadi kan memasukkan ke dua lubang ya, lubang hidung sama lubang belakang, lubang depan dan lubang belakang. Yeah. Termasuk lubang mulut. Iya, lubang mulut. Berarti kalau kita kumur-kumur batal nggak puasanya? Itu maksudnya ke dalam lubang itu ke dalam perut ya. Oh, ke dalam perut. Kalau kumur-kumur nggak batal ya? Nggak batal itu. Kumur-kumurnya pakai kopi nggak batalin dia. Itu lagi. Kumur ini kan kumur yang syar'i yang kayak wudu gitu. Itu boleh saja kalau itu. Nggak batal. Kan. Kalau kumur yang pakai kopi, pakai es jeruk, nah itu kumur-kumurnya itu ada niat kalau itu. Kumur-kumurnya sih pakai air putih, cuman ada dorongannya. Ada rasanya. Terus juga kemarin katanya kalau puasa gitu, kalau lagi puasa kita boleh berenang katanya, hukumnya makruh gitu kan. Nah tapi kalau kita lagi berenang itu airnya ketelan semua gitu Bang. Gimana itu hukumnya? Nah itu kan bisa membatalkan puasa kalau kayak begitu. Makanya dihindari yang sesuatu yang bisa membatalkan puasa seperti berenang gitu. Walaupun tidak sengaja, tapi dia tahu bahwa kalau berenang itu kemungkinan untuk masuk airnya itu ada. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Makanya lebih baik tidak usah berenang. Gitu. Dihindari. Kalau kata Pak Dewa kemarin, ladang pendaringan saya di berenang lah. Emang pendaringan kan cuma berenang aja. Gua ya sebulan lah libur dulu kan gitu. Bisa dihindari.
Bang Dewa, nih lihat penjelasannya. Jadi kalau Nanti dia ngeliat. kalau airnya ketelan semua Ya, nggak boleh ya. wudu juga begitu. Apalagi sekolam renang ya ketelan Ya, semua nggak boleh. Niat kali itu. Itu dia. Ya, filmnya di Ten Brother itu Mas. Minum Termasuk cola. wudu juga. Kalau wudu kan ada yang mengatakan juga Wudunya sini, 3 sini. kali kumurnya. Nah, 3 Yang kali dikeluarin wudu, cuma 2 kali. 2 kali terus satu. Nggak sengaja ketemu. Oh iya dah. Makasih Bang. Ya. Itu aja. Pertanyaan yang sangat wow sekali. Jadi lapar kan saya jauh jadi lapar. Iya, betul. Ini udah jam berapa nih? Oh, masih 1:30 nih. Oke. Nih di bulan puasa ini iman kita kayaknya makin bertambah ya. Bahkan ada juga Bang Oi di beberapa masjid yang itu yang masuk Islam. Nah, katanya kalau masuk Islam tuh amal apa dosa-dosanya dia yang lama kan terhapus ya. Nah, misalkan kalau kita yang sudah Islam terus kita murtad terus kita masuk Islam lagi, nah dosa kita ikut kehapus nggak tuh yang selama menjalani ya sebelum-sebelumnya? Jadi dalam satu keterangan bahwa orang yang murtad, berarti sebelumnya dia sudah muslim dan beriman, kemudian dia kafir, maka dia dosanya itu amal solehnya itu dihilangkan, gitu, dihilangkan. Nah, kemudian ketika dia murtad, maka dia amal solehnya tidak dihitung lagi, kayak gitu. Kemudian ketika dia baik lagi, apakah dosanya itu kalau dia mati ketika dia kafir, maka dia matinya dalam keadaan sia-sia. Surat Al-Baqarah 217. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartad minkum an dini fayamut wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, maka dalam keadaan kafir, mereka itu amal solehnya dunia dan akhirat sia-sia. Nah, jadi ketika dia seorang muslim, kemudian dia kafir, tadi Mas Arif kan kalau orang yang kafir, dia beriman. Maka berarti kalau seperti itu, amal yang sebelumnya dia tidak dihitung. Ya, karena dia dimulai dari nol lagi. Tapi kalau seorang muslim yang kemudian Dengan sengaja gitu. Murtad, kemudian dia muslim kembali. Dengan sengaja itu ya. Dengan sengaja juga. Ini kan kaitannya berbeda. Kalau tadi memang dari tidak beriman kemudian jadi beriman, kalau tadi beriman dia kafir beriman lagi mempermainkan agama. Nah, ini amalnya tetap dihitung. Jadi nggak seperti yang kafir dia beriman. Kalau kafir beriman kemudian dia beriman, maka dia amalnya yang sebelumnya dihapuskan, lalu dia seperti bayi yang baru lahir, itu baru dihitung sebagai amaliannya. Tapi kalau yang awalnya muslim kemudian dia kafir, lalu dia beriman kembali, nah itu amalnya tetap dihitung, tidak dihapuskan seperti yang kafir jadi beriman. Begitu. Jadi namanya mempermainkan agama, tapi tetap walaupun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amal segala dosa-dosanya akan diampuni. Tentunya dengan taubat yang nasuha. Nyambung gak sih ya? Nyambung. Nyambung gitu. Kita paham gitu. Iya, jadi jangan sampai punya pemikiran. Maksudnya pertanyaannya kan, wah berarti kalau orang kafir begitu masuk beriman, amalnya dosanya tidak dihitung lalu jadi seperti bayi lahir. Nah jadi orang beriman juga begitu dong. Nah tapi tetap karena dia awalnya beda lagi, karena dia awalnya beriman dulu. Jadinya mempermainkan agama. Jadi tujuannya mau pengen ngapusin dosa kita ya. itu namanya mempermainkan agama. Padahal kalau dia katakanlah walaupun tetap seperti itu, dia beriman kemudian dia kafir, kemudian dia beriman kembali, ya tapi tetap kalau memang dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah tetap akan mengampuni dan amal-amal soleh yang pernah hilang itu akan dikembalikan kembali. Tapi kalau ini Bang Oi, kalau misalkan pas saat dia murtadnya udah meninggal, gimana tuh? Nah, itu tadi masuk dalam dalil tadi ayat surat Al-Baqarah 217. Maka dia kalau dia murtad, seorang muslim, kemudian dia kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya solehnya sia-sia. Nah, ketika dia mati dalam keadaan kafir, nggak sempat bertobat lagi, muslim syahadat lagi, amalnya sia-sia. Dan dia tempatnya di neraka dan kekal abadan. Kebalikan dari yang itu ya. Nah, ini lebih dosanya lebih parah lagi. Ya.
karena belum sempat bertobat. Iya, udah meninggal dulu. Nah, dulu kan. Kalau neraka itu darinya surat Al-Baqarah 217. Sudah amalnya sia-sia, ya, karena dia nggak sempat kembali. Padahal kalau dia balik lagi taubat nasuha, maka amal solehnya dibalikin lagi tuh. Kan udah dihapuskan kan ketika murtad. Nah, tapi dia sebelum taubat bersyarat kembali, jadi amalnya belum sempat dikembalikan, tapi dia meninggal dalam kekafiran. Kita harus meningkatkan iman. Ya, hati-hati makanya. Makanya Jangan sampai. hal kafir ini tidak hanya murtad saja, Ya. tapi jangan sampai kata-kata kita juga mengeluarkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita murtad. Contoh kecil, seperti kalau kita lihat orang-orang yang non muslim, oh enak ya, orang non muslim kaya-kaya ya, jadi anak muslim enak kali ya. Nah itu sudah murtad kali itu. Tanpa di itu Tanpa ya. disadari. Ya, makanya kaidah-kaidah murtad juga kita harus tahu juga, itu bahaya. Iya. Nah, makanya lalu bagaimana ada Iya, yang Islam lagi. Islam lagi sih. benar. Jadi ini apa amal baiknya masuk lagi. Betul. Jadi ada lagi mengatakan kan ada paham-paham yang mengajarkan seperti, Anda ini muslim kan? Muslim. Kapan muslimnya? Semenjak berlahir. Itu tidak mengajarkan. Nah, ini yang berusaha untuk mencuci otaknya. Ya, belum marah. Apa lanjutan? Ya lah. Hingga ke sini nggak dapet dia. Gak dapet ini ya. Apa-apa. Gimana sih? Ulang. Lanjut aja. Oke, sip. Lanjut. Gak apa-apa dah. Gitu. Jadi kalau udah meninggal udah di saat murtad bahaya sekali ya Bang Oi. Ya, hati-hati makanya kita harus jaga keimanan dengan ketaatan. Insya Allah kalau kita taat istiqomah, insya Allah kita akan dibimbing untuk selalu taat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ada lagi nih Bang Oi. Di zaman sekarang kan, pemakaman udah jadi kayak perumahan ya. Properti. Iya, udah properti di mana-mana udah ada yang matokin gitu. Benar, Sebelum benar. meninggal aja kita udah beli tempat pemakamannya dan harganya tuh Ratusan juta. iya ratusan juta. Seperti di mana itu? Ya ada ya. Di sana lah. Di kampung sebelah lah. Kampung sebelah lah. Iya. Nah. Itu kalau misalkan pemakamannya mahal-mahal gitu, malaikatnya baik-baik gitu. Nah ini tentang mahal, biasa kalau di instansi itu kan kalau bayar mahal-mahal atau di ruang publik mahal-mahal, fasilitas pelayanannya oke gitu ya. Baik gitu. Nah ini pelayanannya oke nggak sama malaikat nih ya. Kalau urusan kayak begini, malaikat itu nggak kenal siapa kita, nggak kenal tua, nggak kenal muda, ya. Kemudian yang mereka kenal itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya melihat keimanannya aja. Kalau iman, tentunya akan pelayanannya eksklusif, begitu. Tapi kalau yang non beriman, wah, itu jangan ditanya lagi dah. Tapi jangan disamakan bagaimana kerasnya malaikat dengan manusia. Nah kalau kaitannya dengan pemakaman itu, apakah malaikat baik-baik? Nggak ada jaminan, gitu. Karena malaikat itu penilaiannya hanya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mentang-mentang apa namanya fasilitasnya mewah, Satu coupling ratusan juta ya. malaikatnya apa baik-baik gitu kan? Enggak juga. Sama aja ya. Sama aja. Bisa aja lebih galak. Ya, karena dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi fasilitas dunia itu tidak akan mempengaruhi apa namanya mempengaruhi dalam artian malaikat ya, karena malaikat itu akan menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Nah, SOP-nya itu ya beriman tentunya dengan husnul khotimah. Tapi kalau yang tidak beriman ya su'ul khotimah. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Ilham. Udah. Makanya ada satu ceritanya tentang makam nih. Boleh cerita dikit ya. Jadi kalau sekarang zamannya milenial, zaman selfie. Jadi orang ke makam itu mestinya jadi muhasabah. Dengar lihat makam tuh apa tangis gitu kan. Kalau sekarang kan jadi pasar malam, jadi pacaran, selfie. Padahal sahabat Utsman itu ketika lewat satu makam, beliau menangis sampai jenggotnya basah itu. Maka para sahabat, sahabat Utsman, engkau ini kalau disebutkan surga neraka engkau tidak menangis,
Tapi ketika ngelihat ada kuburan, engkau menangis. Kenapa? Apa kata Utsman bin Affan? Kalian tidak tahu Rasul pernah bilang bahwa innal qabra awwalu manazili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah shelter pertama, halte pertama, transit pertama menuju transit beberapa transit sebelum sesudahnya. Kalau di fa inna jaminu fama ba'dahu aysaru minhu. Barang siapa di transit pertama di alam kubur kita selamat, santai, enak sama malaikat. Siapa yang di alam kubur tuh? Mungkar nakir ya. Kita selamat, iman kita kuat, pokoknya selamat. Insya Allah fama ba'dahu aysaru minhu. Setelahnya itu akan lebih mudah. Jadi alam kubur itu memang nyata ada azab kubur itu. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Jadi kalau nggak selamat di alam kubur pertama kali kita itu, maka di sesi selanjutnya transformasi akan lebih sulit. Nah, makanya sebelum ke alam kubur ya kita siap-siap dah berbekal gitu. Makanya kan yang nemenin ke alam kubur itu ada 3. 1 harta, mobil, kendaraan, kemudian keluarga, yang ketiga amal. Nah setelah selesai, yang 2 balik, keluarganya balik, hartanya balik, yang tinggal amalnya gitu ceritanya tentang alam kubur. Jadi mestinya kalau alam kubur itu membuat kita lebih takut lah gitu ya. Jadi bukan jadi pasar malam, bagi pacaran kalau sekarang ya. Kejadian tuh di plus Iya. 62. Jadi nggak penting mahal-mahal atau tidaknya, yang penting apa bekal kita ke alam kubur gitu. Oke Bang Oi, untuk menguatkan kita di bulan puasa dan menambah amal kita, kiat-kiatnya apa nih Bang Oi untuk menjalani puasa di bulan Ramadan tahun ini? Wah, kiat-kiatnya yang pertama tentunya menguatkan takwa kita. Takwa itu apa sih? Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan mencegah segala apa yang dilarangnya. Jadi kan tujuan kita puasa kan takwa. Jadi bagaimana caranya? Tujuannya takwa, mengerjakan semua perintah Allah. Ya berarti kita lurus-lurus saja dah. Sholat 5 waktu, kemudian yang laki-laki jamaah, orang laki-laki soleh jamaahnya di masjid, di musola, perempuan soleha di rumah. Jadi kalau laki-laki jamaahnya di rumah berarti laki-laki soleha. Kemudian baca Qur'annya, ya pokoknya kita amalkanlah yang di Ramadan ini. Semua amal-amal soleh bisa kita kerjakan, terutama fardunya. Insya Allah kalau itu kita istiqomah, kita jaga, insya Allah kita akan dikuatkan. Menjauhi yang kedua perbuatan-perbuatan dosa, larangan. Gitu. Ya tipsnya gampang sih, seperti itu aja. Nah, mantap nih tipsnya. Kita nanti ikutin Bang Ilham. Oke. Alhamdulillah, ngopas kita hari ini kayaknya bermakna sekali ya. Iya, nikmat. Sampai masuk ke alam kubur ya. Karena kita bakalan menyusul guys. Iya, kita kan menyusul. Ya, cuman nggak tahu siapa yang duluan, apa yang tua duluan, muda duluan, atau yang muda duluan, yang tua belakang. Kita mah ini aja ya. Yang tua duluan ngalah kita mah. Terus berbekal gitu. Oke, terima kasih ngopas kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bang Oi Channel. Oke. Kalau ada yang mau nanya-nanya pertanyaan gitu. Iya, silakan. Di komen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.